Oke, kita lanjutkan untuk reading kita, teman-teman. Jadi kita kemarin sudah belajar mengenai scan dan skim. Hari ini kita juga akan belajar mengenai scan dan skim untuk jenis soal berikutnya, ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti di reading seperti biasa akan diberi waktu 50 pertanyaan. Akan diberi waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan maksud saya ya. Jadi satu pertanyaan bisa dibuat 1 menit seperti itu, teman-teman. Nah, tipsnya adalah teman-teman jangan baca teksnya dulu, tapi teman-teman baca soalnya dulu ya. Jadi baca soalnya dulu, baru baca teksnya, seperti itu. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan membantu teman-teman dalam mengerjakan reading ini, ya. Jadi kalau teman-teman ketika belajar menemukan vocab baru, tulis saja. Siapa tahu nanti keluar ketika teman-teman real test, seperti itu. Nah, nanti dari teman-teman membaca pertanyaannya dulu, baru membaca soalnya, kebalik. Membaca pertanyaannya dulu baru membaca teksnya, teman-teman nanti akan menemukan apakah teman-teman harus melakukan yang pertama, apakah cukup membaca topik sentence-nya saja, atau yang kedua, ataukah harus melakukan scan dan skim dulu, ya, karena cluster itunya informasinya, atau yang ketiga, teman-teman harus melakukan menarik kesimpulan atau membuat tebak-tebakan dari informasi yang ada di teks seperti itu. Nah, untuk jenis apa aja yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf atau namanya topik sentence ya, teman-teman. Yaitu yang pertama, pertanyaan mengenai main idea atau gagasan utama atau ide pokok ya. Kemudian yang kedua ada idea organization atau bagaimana si penulis mengembangkan idenya. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan mengenai tone, purpose, sama course. Tone sendiri pengertiannya adalah suasana hati si penulis ya, teman-teman yang dituangkan ke dalam teks tersebut. Kemudian kalau purpose ya berarti tujuannya atau maksud penulis menulis teks tersebut. Kemudian kalau course itu bidang keilmuan yang membicarakan topik dari eh, bahasan teks tersebut seperti itu. Nah, kemudian selain membaca topik sentence, ada juga jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya adalah teman-teman harus membaca cepat dulu atau scan dan skim dulu untuk menemukan letak informasi yang ditanyakan di mana. Ya, kemarin ada dua yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama itu adalah pertanyaan locate information, jadi di mana letak suatu informasi. Kemudian yang kedua itu adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, teman-teman, jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus melakukan scan dan skim dulu. Itu adalah stated detail. Oke, stated detail itu pengertiannya adalah detail atau informasi tertentu yang ada di dalam teks atau yang tertulis di dalam teks. Jelas-jelas ada, teman-teman, seperti itu. Mungkin di pilihan ganda itu menggunakan kata-kata lain saja. Seperti itu. Nah, biasanya pertanyaannya nanti itu berbunyi it is stated in the passage that dikatakan di dalam teks bahwa, kemudian contoh lain ada the passage indicates that, teks mengindikasikan bahwa atau menyatakan bahwa, according to the passage, menurut teks. Kemudian ada juga which of the following is true about, yang manakah di antara ABCD berikut ini benar mengenai. Nah, nanti kata kuncinya setelahnya. Nah, cara mengerjakannya kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, sama kayak yang kemarin ya, cari kata kunci dulu di soal. Ya, yang ditanyakan apa dulu. Kalau sudah ketemu yang ditanyakan apa, teman-teman lakukan scan dan skim di teks sampai menemukan yang idenya sama atau kata yang sama. Bisa, tapi biasanya nggak selalu kata yang sama ya, teman-teman. Kebanyakan besar atau kemungkinan besar kata yang berbeda tapi maknanya sama, seperti itu. Oke, di dalam teks bisa pakai scan atau skim, kemudian hubungkan dengan pilihan yang ada di jawaban. Jadi kalau sudah ketemu tempatnya di mana, teman-teman baca kalimat tersebut, teman-teman pahami kalimat tersebut. Kemudian cek ABCD yang sesuai dengan kalimat tersebut. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Caranya sama, kalau reading kita baca soalnya dulu ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, teks menyatakan bahwa Jamestown, nah kata kunci teman-teman adalah kata Jamestown, yang mana dia disebutkan di kalimat pertama akhir, teman-teman. Oke, jadi di akhir-akhir dari kalimat pertama. Kita baca kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh atau yang dibuat oleh para penjajah Inggris di tahun 1633.
26 tahun setelah penjajahan Inggris pertama kali di Amerika didirikan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown ini adalah tempat, jelas-jelas di situ tertulis ya, the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Jadi Jamestown itu tempat pertama kali penjajah Inggris mendirikan kota seperti itu ya, teman-teman. Kita cek ABCD yang bunyinya seperti itu. Yang alfa didirikan di tahun 1633. Nah, tadi yang didirikan di tahun 1633 itu bukan Jamestown. Jamestown itu 26 sebelumnya, teman-teman ya. Jadi Williamsburg lah yang didirikan di tahun 1633, 26 tahun setelah Jamestown didirikan. Seperti itu. Berarti yang alfa bukan. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelah Williamsburg. Nah, ini kebalik. Yang pertama itu adalah Jamestown. Berarti sebelumnya nggak ada yang didirikan. Sedangkan yang Bravo itu dikatakan malah 26 tahun setelahnya Williamsburg. Berarti Williamsburg dulu, baru Jamestown. Berarti Bravo bukan. Kebalik faktanya ya. Kalau yang Charlie merupakan penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie, seperti itu. Nah, kurang lebih cara menjawabnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke latihan soal. Silakan teman-teman. Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan ke latihan soal. Di sini ada 2 soal. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Silakan, waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis, sorry. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, di situ ada jawaban Charlie Bravo dan Charlie Delta. Ada juga Charlie Charlie. Baik, mari kita cek bersama ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya, berdasarkan teks, apa yang terjadi selama zaman es? Oke, kata kuncinya teman-teman adalah yang terjadi selama zaman es. Oke, zaman es itu disebutkan di kalimat pertama. Kita baca kalimatnya ya, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, zaman es, periode-periode ketika es menutupi area yang luas dari bumi, diketahui telah terjadi setidaknya 6 kali. Nah, berarti disebut zaman es itu karena esnya menutupi area yang luas dari bumi ya, teman-teman. Yang alfa, struktur batuan itu dikenali oleh para ahli geologi. Nah, ahli geologi mungkin belum ada di zaman es ya, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, bukti-bukti adanya benda asing ditemukan. Sama, pasti yang menemukan juga geologis ya, teman-teman, atau ahli geologi yang mana belum ada di zaman es. Yang ditanyakan apa yang terjadi di zaman es.
Bravo bukan. Kalau yang Charlie, es menutupi sebagian besar dari permukaan bumi. Nah, ketemu. The answer is Charlie, right? Kemudian nomor 2, teks mengcover atau menyebutkan ada berapa metode yang berbeda dalam mengenali zaman es di masa lalu. Nah, kata kunci teman-teman adalah metode mengenali zaman es di masa lalu. Oke, kita baca kalimat berikutnya. Zaman es itu bisa dikenali dari struktur batuan. Satu ya, berarti teman-teman. Yang menunjukkan adanya bukti-bukti benda asing yang terbawa atau dibawa oleh dinding-dinding es yang bergerak atau sungai es yang mencair. Nah, karena pertanyaannya ada berapa, coba kita cek kalimat berikutnya apakah masih ngomongkan metode, teman-teman. Ternyata kalimat berikutnya masih ngomongin tentang metode. Kalimatnya berbunyi, zaman es juga bisa dikenali dari land formations atau pembentukan tanah atau pembentukan daratan. Seperti itu. Oke, berarti 2 ya. Kita cek lagi yang telah dihasilkan dari dinding es yang bergerak, seperti misalnya adalah lembah yang berbentuk huruf U, kemudian daratan-daratan yang sculpture itu yang terpahat atau yang terbentuk-bentuk seperti itu, dan permukaan batuan yang terpoles. Nah, berarti intinya ada 2 ya, teman-teman. Yang pertama tadi adalah from rock strata atau dari struktur batuan, yang kedua itu from land formations. Seperti itu. Berarti jawaban nomor 2 adalah Bravo, ya. Oke, next ke nomor berikutnya, nomor 5 dan 6. Silahkan dicoba dulu, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban delta alpha. Delta alpha, baik kita cek bersama. Di situ nomor 5 pertanyaannya, teks menyatakan bahwa ventricle itu, nah kata kunci teman-teman adalah ventricles ya. Yang mana dia disebutkan di kalimat ketiga, di line ketiga. Dia berbunyi, ventricles merupakan ruangan bagian bawah yang berdinding tebal yang menerima darah dari atria dan mendorong darah tersebut menuju arteris bersamaan dengan detak jantung. Oke, kita cek teman-teman kalimatnya atau pilihan gandanya ya. Di situ yang alfa itu ventricle itu memiliki dinding yang relatif tipis. Bukan ya, jelas-jelas thick walled, berdinding tebal. Berarti yang alfa bukan. Kalau yang Bravo, send blood to the atria, mendorong darah menuju atria. Nah, tadi bukan mendorong darah dari atria, tapi menerima darah dari atria ya. Kebalik ya, teman-teman. Yang Bravo salah. Kalau yang Charlie terletak di atasnya atria.
Nah, jelas-jelas tadi ada kata lower chambers atau ruangan bagian bawah. Artinya berarti bukan di bawahnya nggak ada lagi sesuatu, yang ada di atasnya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang delta, force blood into the arteries, mendorong darah menuju arteri. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Tadi ada kata itu ya, push it into the arteries, maksudnya force blood into the arteries. Jadi mendorong darah yang diterima dari atria tadi menuju ke arteries. Oke, berarti jawabannya adalah delta. Oke. Kemudian nomor 6, menurut teks, kapan darah itu didorong menuju arteris dari ventricle. Nah, tadi ada keterangan with its contraction of the heart, bersamaan dengan kontraksi atau detak jantung, berarti bareng sama detak jantung ya. Kita cek ABCD. Yang alpha, as the heart beats, ketika jantung berdetak. Nah, ketemu jawabannya adalah yang alpha. Oke, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di sini ada satu soal, berarti waktunya 1 menit. Teman-teman coba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Well, 1 minute is over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semua menjawab bravo. Kita cek bersama ya. Di situ nomor 9 pertanyaannya, menurut teks Golden Age of Railroads, nah kata kuncinya teman-teman adalah Golden Age of Railroads atau zaman keemasan dari rel kereta api. Oke, dia disebutkan di kalimat pertama ya, teman-teman. Kita baca kalimatnya. Jadi Golden Age of Railroads itu merujuk pada periode sejak akhir dari Perang Saudara hingga awal mula Perang Dunia I ketika rel kereta api muncul dan faktanya menguasai atau hampir menguasai pasar menguasai pasar dalam transportasi massa di Amerika Serikat. Nah, itu tadi kita cek ABCD, yang alfa merupakan dampak dari Perang Dunia I. Nah, bukan dampak ya, teman-teman, karena dia terjadinya sampai Perang Dunia I bermula. Ya, berarti kalau dampak berarti setelahnya Perang Dunia I, berarti alfa bukan. Kalau yang bravo merupakan sebuah periode ketika hampir semua transportasi massa Amerika Serikat dikontrol atau dikendalikan oleh rel kereta api. Nah, ketemu. Jawabannya adalah bravo ya, sama dengan maintain near monopoly tadi, teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang bravo. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis untuk jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya pakai scan dan skim dulu ya, teman-teman, yaitu stated detail tadi. Nah, sekarang kita ke jenis soal keempat yang cara mengerjakannya juga menggunakan eh, apa namanya? Scan dan skim, yaitu unstated detail. Nah, kalau tadi stated detail itu adalah detail atau informasi yang ada di dalam teks. Kalau unstated detail itu adalah detail yang tidak ada di dalam teks. Jadi ada soal reading, teman-teman, yang menanyakan yang manakah di antara A, B, C, D yang nggak ada di teks. Atau yang manakah di antara A, B, C, D yang salah mengenai apa misalnya. Atau A, B, C, D berikut ini semuanya benar kecuali, nah seperti itu. Intinya teman-teman disuruh mencari di antara 4 pilihan A, B, C, D yang nggak ada di dalam teks atau yang salah mengenai suatu kata kunci di dalam teks. Seperti itu. Nah, soalnya juga berbunyi seperti itu, teman-teman. Jadi, which of the following is not stated, not mentioned, not discussed, not true about. Jadi yang manakah di antara berikut ini atau ABCD berikut ini yang tidak disajikan atau tidak disebutkan, tidak dibahas atau tidak benar mengenai nanti kata kuncinya ya setelah kata mengenai itu ya, teman-teman.
Atau bisa juga all of the following are true except. Di antara berikut ini benar semua kecuali. Nah, jadi kita disuruh mencari satu pilihan yang salah mengenai suatu topik. Oke, caranya sama, teman-teman. Jadi cari kata kunci dulu di teks, di soal maksud saya ya. Jadi yang ditanyakan itu apa? Kalau sudah ketemu kata kuncinya, teman-teman lakukan scan dan skim sampai menemukan kata kunci itu di soal. Nah, bedanya dengan yang stated, teman-teman baca informasi apapun mengenai kata kunci tersebut, alias bukan cuma satu kalimat yang dibaca, teman-teman. Tapi sampai kalimatnya sudah tidak membahas tentang, maksudnya teksnya sudah tidak membahas tentang topik yang ditanyakan. Seperti itu. Atau contoh soalnya seperti ini. Di sini ada dua soal. Soal pertama, semua di antara A, B, C, D berikut ini benar mengenai plasma darah, kecuali bahwa. Nah, ada kata kecuali, jadi benar tapi kecuali, berarti nyari yang salah mengenai plasma darah ya, teman-teman. Intinya kata kuncinya teman-teman di soal adalah plasma darah, cari dulu yang benarnya. Di situ plasma darah disebutkan di kalimat pertama berbunyi, plasma darah merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Nah, kalimat berikutnya masih ngomongin blood plasma, berarti kita baca lagi. Plasma darah itu terdiri dari darah atau mengandung darah yang dari darah tersebut sel darah merah dan sel darah putih telah dipindahkan atau telah diambil. Nah, kemudian selanjutnya masih pakai it, berarti masih plasma darah. Plasma darah itu biasanya dipakai atau digunakan di dalam transfusi karena seorang pasien umumnya itu memerlukan porsi plasma dari darah itu lebih dibandingkan komponen-komponen darah yang lain. Nah, itu tadi adalah informasi mengenai apapun mengenai plasma darah. Kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang alfa, plasma darah merupakan sejenis cairan yang warnanya itu sangat mencolok atau sangat warnanya tua. Bukan ya, berarti ketemu yang salah mengenai plasma darah adalah yang alfa, teman-teman. Karena jelas-jelas tadi warnanya plasma darah itu bening dan hampir tidak memiliki warna. Ya, berarti alfa bukan. Berarti jawabannya adalah yang alfa, maksudnya seperti itu. Kalau yang bravo, sel-sel darah telah diambil atau dikeluarkan darinya. Nah, tadi ada sel darah merah dan sel darah putih itu telah dipindahkan atau telah diambil. Berarti bravo bukan ya, yang ditanyakan adalah yang salah mengenai plasma darah. Kalau yang bravo benar mengenai plasma darah, berarti bukan itu jawabannya. Kalau yang Charlie, para pasien itu biasanya ditransfusi dengan plasma darah itu. Nah, tadi ada juga. Ya, jadi lebih sering membutuhkan porsi plasma dibandingkan komponen darah yang lain. Berarti Charlie bukan jawabannya ya karena dia benar. Kalau yang Delta, it is generally more important to the patient than other parts of whole blood. Jadi plasma darah itu umumnya lebih penting atau lebih dibutuhkan bagi pasien dibandingkan bagian-bagian darah utuh yang lain. Nah, tadi juga ada di kalimat terakhir paragraf 1. Seperti itu. Berarti delta bukan. Yang tidak ada di dalam teks mengenai plasma darah adalah yang alfa. Atau yang salah mengenai plasma darah adalah yang alfa. Berarti nomor 1 jawabannya alfa, teman-teman. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan mengenai darah utuh? Nah, ini kembali kata kuncinya beda. Kalau tadi plasma darah, sekarang darah utuh, teman-teman. Ya, tapi yang tidak ditulis mengenai darah utuh. Intinya kita cek dulu darah utuh itu apa informasinya. Nah, darah utuh itu dibahas di paragraf kedua. Paragrafnya berbunyi, plasma itu berbeda dalam beberapa hal dari darah utuh. Pertama, plasma itu boleh dicampurkan ke semua donor dan tidak harus dari golongan darah yang tepat. Sedangkan darah utuh itu demikian. Maksudnya demikian itu plasma darah tidak bisa dicampurkan ke semua donor dan harus dari darah utuh, itu plasma darah berarti ya. Darah utuh maksud saya. Kemudian sebagai tambahan, plasma itu bisa dikeringkan dan disimpan. Sedangkan darah utuh tidak bisa. Maksudnya tidak bisa dikeringkan dan tidak bisa disimpan. Jadi ada dua informasi di dalam teks ini. Yang pertama, plasma darah itu darah utuh itu harus diberikan ke golongan darah yang tepat atau yang sesuai. Itu satu. Kedua, darah utuh itu tidak bisa dikeringkan dan tidak bisa disimpan untuk waktu yang lama. Kita cek ABCD yang tidak atau yang salah mengenai darah utuh di pilihan ABCD. Oke. Yang alfa.
It is different from plasma. Darah utuh itu berbeda dari plasma. Tadi ada ya di kalimat pertama paragraf 2 dijelaskan kalau plasma berbeda dalam beberapa hal dari darah utuh. Berarti alfa bukan, karena dia benar. Kalau yang Bravo, darah utuh tidak bisa dikeringkan. Nah, tadi ada juga di kalimat terakhir. Jadi, sedangkan darah utuh tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa dikeringkan dan tidak bisa disimpan. Berarti Bravo bukan jawabannya ya, karena dia benar. Kalau yang Charlie, darah utuh itu tidak mungkin untuk disimpan di penyimpanan untuk waktu yang lama. Nah, Charlie juga ada tadi yang di kalimat terakhir ya, stored, itu artinya menyimpan. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, it is a clear colorless liquid. Darah utuh itu adalah sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Bukannya, ini bukan darah utuh tapi ini plasma darah. Yang ditanyakan adalah yang salah mengenai darah utuh. Ya udah, berarti jawabannya yang delta, teman-teman. Karena yang delta ini bukan darah utuh tapi plasma darah. Seperti itu. Nah, dari dua contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sebelum lanjut ke latihan soal. Silahkan teman-teman. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada mari kita coba ke latihan soal. Di sini ada 2 soal, teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban Bravo Delta, Bravo Delta, Bravo Delta. Baik, kita cek bersama. Nomor 3 pertanyaannya adalah yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly? Nah, kata kunci teman-teman adalah Nelly Bly. Cari apapun yang benar dulu mengenai Nelly Bly ya. Nanti kita cek ABCD yang tidak benar. Nah, Nelly Bly itu disebutkan di paragraf pertama. Kalimatnya berbunyi, Elizabeth Cochrane Simon merupakan seorang jurnalis Amerika pada pertengahan abad atau perubahan abad ini yang menulis untuk surat kabar New York World di atas nama panggung atau nama pena Nelly Bly. Jadi kayak nama samaran gitu ya, teman-teman. Sebuah nama yang didapat dari lagunya Stephen Foster yang judulnya adalah Nelly Bly. Dia mendapatkan ketenaran atas pendekatan-pendekatannya dan khususnya untuk caranya dia mendapatkan cerita-ceritanya yang penuh petualangan dan berani. Oke, itu tadi kita cek ABCD. Yang alfa, nama asli Nelly Bly itu adalah Elizabeth Cochrane Simon. Nah, tadi ada ya di kalimat pertama, berarti bukan itu jawabannya, teman-teman. Kalau yang Bravo, Nelly Bly itu mengidap sakit jiwa. Nah, yang tidak ada tadi adalah yang Bravo. Ya sudah, berarti jawabannya yang Bravo. Ya, teman-teman.
Kalau yang Charlie, nama Nelly Bly itu datang dari sebuah lagu. Tadi ada juga ya dari lagunya Stephen Foster yang judulnya Nelly Bly. Kemudian yang Delta, nama Nelly Bly itu digunakan di artikel-artikel yang Simon tulis. Tadi juga ada under the pen name, jadi di bawah nama pena. Kayak nama populer bukan nama aslinya. Kayak misalkan lagu apa yang nulis siapa. Nah biasanya namanya itu bukan nama asli. Contohnya Ariel Peter Pan. Nah itu kan bukan namanya aslinya Ariel. Namanya Nazril Islam. Nazril Ilham. Saya lupa teman-teman Nazril Ilham kalau nggak salah. Nah intinya nama pena itu seperti itu. Jadi karyanya dia ditulis dengan atau oleh si penulisnya itu namanya Nelly Bly, bukan namanya dia yang asli. Seperti itu. Berarti yang salah mengenai Nelly Bly tadi yang Bravo ya. Kemudian nomor 4, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus. Nah berarti paragraf kedua pasti, karena paragraf pertama tadi tidak ada. Paragraf kedua berbunyi, Nelly Bly itu merasa kalau cara terbaik untuk mendapatkan cerita yang sebenarnya adalah dari dalam, bukan sebagai observer dari luar yang bisa saja diberikan versi kenyataan yang sudah di-prettified. Prettified itu dari kata pretty, cantik. Prettified dipercantik atau dibubu-bubui. Jadi bukan yang sebenarnya ya, kelihatannya bagus-bagus seperti itu. Kemudian on one occasion, di satu kesempatan, dia pura-pura menjadi seorang penjahat sehingga dia ditangkap dan menyaksikan sendiri bagaimana tahanan wanita itu diperlakukan. Di kesempatan yang lain, dia memalsukan penyakit jiwa atau dia pura-pura sakit jiwa supaya dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai perlakuan terhadap pasien-pasien pengidap eh, penyakit mental seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alfa dia pura-pura menjadi penjahat. Tadi ada ya, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo dia ditangkap oleh para polisi, tadi juga ada. Jadi dia bisa melihat tahanan wanita itu diperlakukan bagaimana di penjara. Bravo bukan. Kalau yang Charlie dia pura-pura sakit, maksudnya sakit jiwa. Tadi juga ada ya. Kalau yang Delta, dia bekerja sebagai dokter di rumah sakit jiwa. Nah, yang nggak ada adalah yang Delta. Ya, teman-teman, berarti jawabannya adalah yang Delta. Karena dia tadi di rumah sakit jiwa bukan bekerja sebagai dokter, tapi dia pura-pura sakit sebagai pasien. Seperti itu. Oke. Ya, fake mental illness ya. Jadi dia memalsukan penyakit jiwanya. Ya, teman-teman. Berarti dia bukan benar-benar sakit, makanya pakai pretended. Pretend itu berpura-pura. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5 dan nomor 6 dicoba dulu. Waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, teman-teman. Di soal ini agak tricky, tapi nggak apa-apa, teman-teman coba dulu. Baik, ada jawaban Bravo Alpha. Mari kita cek bersama ya. Di situ nomor 5 pertanyaannya adalah, menurut teks, Dekanawida itu tidaklah atau bukanlah, intinya kata kunci teman-teman Dekanawida. Kita baca bersama, Dekanawida itu dibahas di paragraf 1 ya, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, peran Dekanawida sebagai seorang pembuat hukum tertinggi di bangsa Iroquois atau di suku Iroquois telah memberinya status setengah dewa di antara atau di dalam bangsa Indian. Terlahir ke dalam suku Huron, Dekanawida itu memberikan rasa takut yang besar terhadap orang tuanya yang pernah berusaha untuk menenggelamkannya ketika dia masih kecil setelah sebuah ramalan itu dibuat yang menyatakan bahwa dia bakalan membawa duka yang besar terhadap bangsa Huron. Dekanawida itu berhasil kabur atau berhasil bertahan hidup dari percobaan penenggelaman ini. Namun kemudian meninggalkan rumah dan suku orang tuanya untuk hidup di tengah-tengah Iroquois atau hidup bersama Iroquois. Nah, itu tadi mengenai Dekanawida. Kita cek ABCD yang salah mengenai Dekanawida. Ya. Yang alpha, a lawmaker, pembuat hukum. Tadi ada ya, lawgiver, lawmaker, itu sama aja, teman-teman. Berarti alpha bukan, karena di situ di kalimat pertama disebutkan kalau Dekanawida itu dia adalah pembuat hukum atau pemberi hukum. Oke. Kalau yang Bravo, a Huron by birth, jadi seorang Huron secara kelahiran. Tadi ada di kalimat kedua, jadi born into the Huron tribe. Jadi dia itu terlahir ke dalam suku Huron. Berarti aslinya dia darahnya itu Huron ya, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, a near deity, itu mendekati sifat dewa atau memiliki sifat dewa seperti itu. Nah, tadi ada kata demigod. Demigod itu adalah setengah dewa. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, drowned when he was young. Tenggelam ketika dia masih anak-anak atau masih kecil atau masih muda. Nah, yang salah adalah yang Delta karena dia tadi berhasil kabur, berhasil menyelamatkan diri ya, teman-teman. Berarti nomor 5 yang salah mengenai Dekanawida adalah dia tidak tenggelam ketika dia masih muda. Seperti itu. Oke, jawabannya Delta. Nomor 6, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan di dalam teks mengenai wampum? Nah, kata kuncinya udah beda. Sekarang wampum. Yang mana dia disebutkan di kalimat kedua, paragraf kedua. Informasinya berbunyi, wampum atau tasbih yang terbuat dari kulit kerang yang dipoles merupakan sebuah komoditas bernilai tinggi di budaya Iroquois. Berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Dekanawida, wampum harus dibayarkan kepada keluarga seorang korban pembunuhan. Wampum harus dibayarkan kepada keluarga seorang korban pembunuhan oleh keluarga dari si pembunuh. Karena si pembunuh juga harus dihukum mati, keluarga dari si pembunuh itu harus membayar ke keluarga korban itu dalam bentuk wampum untuk 2 kematian. Yaitu kematian untuk korban pembunuhan dan kematian untuk si pembunuh. Oke. Nah, kalimat berikutnya ini bukan ngomongin wampum lagi. Berarti ya sudah, teman-teman. Kita cukup pahami di situ aja ya. Nah, kita cocokkan dengan pilihan ABCD di soal. Yang alfa, wampum itu digunakan secara besar-besaran oleh suku Huron. Nah, ketemu ya yang salah atau yang tidak disebutkan mengenai wampum adalah yang alfa. Karena ketika kita membaca informasi mengenai wampum tadi, bahkan suku Huron itu tidak disebutkan, teman-teman. Tidak ada penyebutan suku Huron sama sekali. Berarti ya sudah, jawabannya adalah yang alfa. Kalau yang Bravo, wampum itu memiliki nilai yang tinggi bagi Iroquois. Tadi ada ya di kalimat di line ke-8, di kalimat kedua, di paragraf 2, teman-teman. Jadi wampum itu merupakan sebuah komoditas bernilai tinggi di dalam budaya Iroquois seperti itu. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, it was given to a murder victim's family. Diberikan kepada sebuah keluarga korban pembunuhan. Tadi juga ada ya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, wampum dibuat dari kulit kerang yang dipoles. Tadi juga ada. Oke, berarti yang tidak ada adalah yang alfa. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya.
Ternyata sudah habis untuk jenis soal yang unstated detail atau mencari informasi yang salah mengenai suatu topik di dalam teks seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke jenis soal terakhir yang cara menjawabnya, teman-teman juga harus melakukan scan dan skim dulu. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Sir, saya mau tanya. Iya, Miss, silahkan, boleh. Cuma make sure doang sih. Jadi, misalnya untuk satu pertanyaan itu kita berfokusnya ke satu paragraf ya. Misalnya tadi nomor 5 kita fokusnya ke paragraf yang pertama, nomor 6 kita fokusnya ke paragraf yang kedua. Jadi mungkin nggak sih misalnya, kita perlu membaca keseluruhan biar tahu, jawaban yang benarnya kayak gimana? Makasih. Alright, that's good question. Jadi, eh, apakah kita harus membaca keseluruhan? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena topiknya itu yang ditanyakan di unstated detail sama stated detail ya, teman-teman. Jadi detail itu nanti itu adalah biasanya atau sebagian besar itu adalah informasi pendukung atau supporting ideas yang mana letaknya itu adalah di tengah-tengah paragraf biasanya ya, teman-teman. Atau kalau nggak gitu di setelah topik sentence. Walaupun tidak jarang juga informasi mengenai topik sentence juga ditanyakan. Nah, terus apakah apakah letaknya selalu di paragraf 1, paragraf 2? Jawabannya tidak. Makanya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu. Scan dan skim itu membaca cepat, teman-teman, sampai menemukan yang maknanya sama ya dengan yang ditanyakan. Seperti itu. Sampai kalau teman-teman sudah menemukan yang ditanyakan, kalau nama enak, teman-teman. Kalau nama itu pasti namanya sama, ditulisnya sama. Tapi kalau yang ditanyakan itu mengenai suatu kata kerja misalkan. Nah, itu nanti biasanya menggunakan vocab-vocab yang berbeda tapi artinya sama atau menggunakan paraphrase atau sinonim. Tapi kalau nama contohnya Dekanawida tuh jadi kata kuncinya teman-teman. Ya sudah pasti karena nama nggak ada nama lain, cari di teks Dekanawida itu lebih gampang. Seperti itu. Oke, tapi kalau dia menggunakan kata kerja yang ditanyakan misalnya tadi apa ya? Ada nggak tadi sebentar teman-teman? Karena semuanya nama ya, teman-teman. Nah, contohnya yang nomor 4 itu. Jadi, caranya dia mendapatkan cerita yang bagus. Nah, itu di teks, dia menggunakan kata-kata yang berbeda, tapi, artinya sama. Kalau di soal itu get a good story, kalau di teks itu get the real story. Tapi intinya sama, seperti itu. Jadi teman-teman harus mencari dulu. Tapi kalau misalkan jenis soal ini terletak di akhir-akhir, misalnya nomor 9, nomor 10, teman-teman akan gampang menemukannya karena teman-teman sudah menjawab nomor 1 sampai nomor 8 itu eh, otomatis sudah tahu alur ceritanya. Jadi nomor 10 oh tadi ini disebutkan di paragraf berapa masih ingat. Seperti itu. Dan memang setahu saya selama ini saya tes eh, kata kuncinya teman-teman atau yang jenis soal ini itu ditanyakan di akhir-akhir, entah nomor 8, entah nomor 10, entah nomor 18, intinya nomor besar seperti itu. Gimana, Miss? Apakah menjawab? Menjawab, Sir. Jadi emang kita tuh harus, apa namanya itu, bisa membaca cepat, kemudian harus, apa, memperkaya vocabulary-nya kita juga gitu ya? That's right. Kalau Mmm, membaca cepat itu pilihan, teman. Jadi mmm. baca lambat nggak apa-apa, yang penting teman-teman paham. Tapi yang saya sarankan ketika teman-teman banyak-banyak latihan, membaca cepat itu akan dapat sendiri. Jadi kayak itu yang minimal itu yang saya rasakan, teman-teman. Jadi saya paling nggak senang membaca ya, jujur saja. Jadi ketika saya membaca tulisan yang banyak itu saya agak ngantuk, apalagi topiknya sesuatu yang tidak saya suka. Contohnya sejarah, contohnya lagi apa ya, misalkan seni, misalkan kayak gitu. Itu topik yang saya kurang tertarik. Nah, itu ketika baca itu mengantuk. Tapi lama-kelamaan itu akan terbawa sendiri. Jadi kita baca itu ternyata gampang. Makanya saya sarankan di TOEFL ini selain kata kunci, selain cara cepat atau tips sama trik itu harus dilatih, teman-teman. Oke, seperti itu biar satu memudahkan. Jadi trik dan tips dan trik itu memang memudahkan, tapi lebih memudahkan lagi ketika teman-teman sudah hafal di luar kepala, nggak perlu memikirkan lagi tips sama triknya. Jadi langsung keluar sendiri, oh ini jenis soal ini. Dan itu memang harus dipakai latihan terus ya, teman-teman, supaya jadi yang saya bilang itu insting. Jadi insting itu dilatih atau dibentuk seperti itu. But that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Makasih, Sir. Alright, you're welcome, Miss.
Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya adalah teman-teman juga harus menggunakan scan dan skip, ya, yaitu soal vocabulary. Sebenarnya vocabulary ini untuk pengalaman saya ya, teman-teman yang saya rasakan teman-teman akan paham karena jenis-jenis soal vocabulary itu biasanya itu ditanyakan di akhir-akhir. Walaupun ada juga kadang kasusnya di nomor 3, nomor 14 kadang ya, teman-teman. Tapi di kalimat di soal itu pasti sebelumnya menanyakan mengenai kalimat itu. Jadi teman-teman sudah paham vocabnya itu, yang dimaksud apa. Atau minimal bisa menebak lah. Kalau dari konteks dibaca, oh ternyata ini tuh paling mendekati di pilihan A, B, C, D. Ini deh kalau paling dekat seperti itu. Oke, itu yang minimal pengalaman saya. Tapi untuk jaga-jaga, ini ada tips dari saya untuk memastikan jawaban teman-teman biar lebih apa ya, lebih yakin dengan jawabannya seperti itu. Jadi ada jenis soal vocab di dalam TOEFL, teman-teman. Nah, vocab ini sebenarnya ada dua jenis. Ada jenis vocab yang dipakai sehari-hari, maksudnya vocab gampang sekali, udah kelihatan contohnya free. Free itu kan artinya banyak, teman-teman. Ada bebas, ada gratis, ada apalagi ada merdeka kayak gitu. Jadi tinggal nyocokkan dengan topiknya saja yang dibahas. Tapi ada juga vocab itu yang istilah, menanyakan istilah-istilah yang mana itu nanti dipakai di apa namanya? Istilah itu dipakai di bidang tertentu. Misalnya kata interest. Interest itu kalau diartikan secara umum artinya adalah minat. Kalau kata benda ya. Nah, tapi kalau interest itu masuk ke dalam ranah perbankan, ya topiknya itu ngomongin bank, ngomongin tentang uang, tabungan, seperti interest itu artinya menjadi bunga, teman-teman, bunga bank seperti itu. Jadi memang untuk vocab ini nah apa sedikit ada tantangan ya. Jadi kalau teman-teman kenal dengan topik yang dibahas, akan kenal juga dengan vocab yang dipakai seperti itu. Terutama kalau teman-teman pernah dengar vocab tersebut. Nah, tapi ini saya jelaskan dengan cara yang umum ya, cara yang umum atau untuk biar teman-teman lebih yakin kalau jawabannya adalah itu. Kita kenali dulu, vocab itu adalah maksudnya pertanyaan mengenai makna atau definisi suatu kata yang ada di dalam teks. Entah kata itu maknanya literal atau figuratif. Literal itu makna langsung, kalau diartikan langsung ya itu, nggak ada makna lain. Nah, ada juga makna figuratif. Makna figuratif atau idiomatik itu kita nggak bisa langsung artikan, kita harus sambungkan dengan makna atau satu kesatuan konteks seperti itu teman-teman. Nah nanti biasanya soalnya itu menyebutkan kata di atau makna dari kata A di line ke B adalah atau kata A di line ke B itu bisa diganti dengan atau kata A di line ke B itu paling mendekati maknanya dengan. Nah intinya adalah kita disuruh menghubungkan kata yang ditanyakan maknanya dengan di pilihan A, B, C, D. Nah, tapi teman-teman nggak bisa langsung di ya, jadi harus menggunakan konteks satu kesatuan. Seperti itu. Nah, makanya cara menjawabnya, untuk bisa tahu satu kesatuan, teman-teman baca kalimat sebelumnya juga dan kalimat setelahnya juga. Jadi nanti baca 3 kalimat. Yang pertama kalimat sebelum kata itu disebutkan, yang kedua kalimat di mana kata itu disebutkan, yang ketiga kalimat setelah kata itu disebutkan. Nah, kecuali kalau misalkan yang kata itu disebutkan di kalimat terakhir atau kalimat pertama. Jadi ya teman-teman cukup baca 2 kalimat seperti itu. Ya. Atau kita ke contoh soal. Nah, di sini ada 3 contoh soal, teman-teman. Contoh soal pertama berbunyi menurut line pertama atau baris pertama di dalam teks, apa sih teddy bear itu? Nah, teddy bear di line pertama karena dia di kalimat pertama ya sudah kita cukup baca kalimat pertama dan kalimat kedua, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, teddy bear adalah sebuah mainan anak-anak. Sejenis mainan berbentuk binatang yang diisi dengan benda-benda soft atau lembut yang dimaksudkan atau yang cocok untuk dipeluk. Seperti itu. Teddy bear meskipun demikian merupakan sebuah mainan dengan sejarah yang menarik di baliknya atau di belakangnya kayak gitu. Intinya kalimat pertama dan kalimat kedua menyebutkan kalau teddy bear itu adalah mainan anak-anak. Ya sudah pilih A, B, C, D yang menyebutkan mainan anak-anak atau mainan gitu aja. Nah nomor 1 A, B, C, D yang artinya mainan yang mana teman-teman? A, B, C, D. Delta.
That's right. Jawabannya adalah delta. A plaything itu artinya mainan, sama kayak toy, teman-teman. Oke, hanya sinonim saja. Kalau yang alpha, a ferocious animal itu adalah binatang yang ganas atau binatang buas. Nggak mungkin anak kita kasihkan mainan binatang buas, yang ada anak kita buat mainan sama binatangnya. Seperti itu. Berarti alpha bukan ya. Kalau yang bravo, Presiden Amerika Serikat. Nah, itu juga nggak nyambung ya, masa anak kita kasih mainan presiden. Nggak sopan ya, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, a famous hunter, seorang pemburu yang terkenal. Sama juga, nggak mungkin anak kita kasih mainan seorang pemburu yang terkenal. Yang ada malah anak kita ditembak, seperti itu. Berarti Charlie bukan. Jawabannya adalah yang delta, a plaything artinya sebuah mainan. Seperti itu. Kemudian nomor 2, lihatlah kata pastimes di paragraf kedua. Kata ini bisa diganti dengan pastimes ya, teman-teman, di line kedua, paragraf kedua. Kalimatnya berbunyi, kita baca berarti dari kalimat pertama paragraf 2 ya. Kalimatnya berbunyi, Theodore Roosevelt atau Teddy, seperti dia dipanggil biasanya, merupakan Presiden Amerika Serikat sejak tahun 1901 hingga 1909. Dia merupakan seorang pria yang sangat aktif dengan berbagai macam pastimes. Salah satu dari pastimes-nya dia itu adalah berburu. Suatu hari, Presiden diundang untuk mengikuti perburuan beruang. Dan karena Teddy itu adalah seorang presiden, yang ngundang atau tuan rumahnya itu ingin memastikan kalau dia atau si Teddy itu berhasil menangkap seekor beruang. Nah, intinya salah satu pastimes-nya si Theodore Roosevelt itu adalah berburu, dan ketika dia memang sudah jadi presiden, dia diajak berburu. Ya, jadi ini konteksnya ngomongin ketika si Theodore Roosevelt atau Teddy itu menjadi presiden. Ya, teman-teman, kita cek ABCD. Yang alpha past occurrences, kejadian-kejadian di masa sebelumnya atau masa lalunya dia. Bukan ya, teman-teman, karena ini ngomongin tentang dia waktu jadi presiden. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, previous jobs, pekerjaan sebelumnya juga bukan. Ini ngomongin ketika dia menjadi presiden secara konteks, secara cakupan ya, teman-teman. Belum pindah ke ngomongin yang lain. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, hunting trips, perjalanan berburu. Tidak mungkin pastimes itu artinya perjalanan berburu ketika salah satunya adalah berburu. Kalau misal pastimes itu artinya perjalanan berburu, harusnya berburu itu bukan salah satunya tapi semuanya. Nah, berarti pastime di sini artinya bukan perjalanan berburu. Kalau yang delta, leisure activities, kegiatan di waktu luang atau nyebutnya hobi ya, teman-teman. Nah, ketemu kalau yang diartikan paling nyambung itu adalah yang delta. Jadi hobinya Theodore Roosevelt salah satunya itu adalah berburu ketika dia jadi presiden. Seperti itu. Berarti jawabannya delta ya, teman-teman. Dan kalau kita bisa cek di kamus, pastime itu adalah kata benda atau noun, artinya adalah something that you do because you think it is enjoyable or interesting. Sesuatu yang kalian lakukan karena kalian merasa sesuatu itu menyenangkan atau menarik. Atau nama lainnya adalah hobi. Jadi seperti itu. Atau teman-teman kalau pas latihan, buka kamus gak apa-apa untuk memastikan jawabannya benar atau salah. Nah, tapi kalau dapat vocab baru seperti yang saya selalu sampaikan ke teman-teman, ditulis ya, teman-teman. Sama, saya juga kalau dapat vocab baru saya tulis, kita belajar bareng. Seperti itu, oke? Jadi nomor 2 jawabannya delta ya, leisure activities atau kegiatan di waktu luang. Kemudian nomor 4, di line ke-10, sebuah kartun itu bisa dideskripsikan sebagai, nah atau berdasarkan line 10, kartun itu dideskripsikan sebagai apa? Line ke-10 itu kalimat kedua, berarti kita baca dari kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, kejadian tadi atau kejadian itu menarik banyak perhatian dari para jurnalis. Awal mulanya sebuah kartun yang digambar oleh Clifford K. Berryman untuk membuat lelucon dari situasi ini muncul di koran Washington Post, dan kartun tersebut disebarluaskan dan dicetak ulang di sepanjang negeri atau di seantero negeri. Kemudian perusahaan mainan itu mulai memproduksi sebuah beruang mainan yang disebut dengan teddy bear. Nah, berarti itu tadi intinya adalah kartun di sini maksudnya suatu gambar, karena dia digambar ya, to make fun of the situation, untuk membuat lucuan situasi ini. Berarti gambar yang ada maksudnya, ada pesannya, seperti itu. Kita cek ABCD, teman-teman. Yang alpha, a newspaper, sebuah koran. Bukan ya, karena koran nggak digambar.
Kalau yang Bravo sejenis beruang teddy bear. Bukan, karena dia digambar. Kalau teddy bear tadi mainan, mainan tidak digambar. Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie sebuah gambar dengan sebuah pesan atau maksud. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mari kita coba dulu. Di sini ada 2 soal, dicoba dulu teman-teman, jangan takut salah. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Sedapatnya nanti kita bahas. Oke, ada jawaban Delta Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Delta Charlie. Kita cek bersama. Nomor 5 pertanyaannya adalah, a supernova in line 1 is which of the following? Supernova di line pertama adalah yang manakah di antara berikut ini? Oke, kata kunci teman-teman adalah supernova. Yang mana dia disebutkan di kalimat pertama, berarti kita cukup baca kalimat pertama dan kalimat kedua saja, karena nggak ada kalimat sebelumnya ya. Kalimatnya berbunyi, sebuah supernova terjadi ketika semua kandungan hidrogen di dalam inti sebuah bintang yang besar ditransformasi menjadi besi dan kemudian meledak. Semua bintang akan mati atau meledak setelah bahan bakar inti mereka itu telah habis. Nah, intinya adalah supernova itu suatu kejadian karena dia terjadi ya, di mana inti sebuah bintang itu memadat, teman-teman. Akhirnya meledak karena ada tekanan panas dari dalam mungkin ya. Nah, intinya supernova kejadian di mana bintang itu meledak. Kita cek ABCD. Yang alpha, the iron component of a star, komponen besi dari sebuah bintang, bukan ya? Karena dia terjadi. Kalau yang Bravo, the core of a star, inti dari sebuah bintang, bukan juga. Kalau yang Charlie, the hydrogen in a star, kandungan hidrogen di dalam sebuah bintang, juga bukan. Yang Delta, the explosion of a star, ledakan sebuah bintang. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta, ya teman-teman. Oke, nice. Number 6, menurut teks atau berdasarkan teks, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan Magellan Cloud di line ke-7. Line ke-7 itu kalimat pertama paragraf 2. Berarti kita baca kalimat pertama dan kedua dari paragraf 2. Kalimatnya berbunyi, supernova itu tidak sering terjadi, mereka terjadi sekitar sekali setiap 100 tahun di galaksi manapun. Dan di tahun 1987, sebuah ledakan bintang yang bisa dilihat dengan mata telanjang terjadi di Magellan Cloud, sebuah galaksi yang dekat dengan Milky Way.
para ilmuwan secara berkala itu menemukan atau mendeteksi ledakan bintang di galaksi-galaksi lain. Namun, tidak satupun ledakan bintang itu pernah terjadi di Milky Way atau galaksinya Bumi, galaksi yang mencakup Bumi, sejak tahun 1604. Nah, tadi pertanyaannya adalah Magellan Cloud itu apa gitu ya. Jadi Magellan Cloud itu adalah sebuah galaksi yang dekat dengan Milky Way, yang mana Milky Way itu dijelaskan di kalimat berikutnya, yaitu galaksinya Bumi atau namanya Bima Sakti. Nah, jadi kalau disimpulkan ya, Magellan Cloud itu adalah sebuah galaksi yang dekat dengan galaksi Bima Sakti. Kita cek ABCD. Yang alfa, sebuah galaksi di dalam galaksi Bima Sakti. Bukan di dalamnya ya, tapi di dekatnya. Berarti alfa bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, sebuah awan yang terdiri dari hidrogen. Nah, bukan awan, dia adalah galaksi. Memang namanya ada cloud-nya, tapi itu hanya nama ya, teman-teman. Tapi dia adalah galaksi. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, a galaxy near Earth's galaxy. Galaksi dekat dengan galaksinya Bumi. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie, ya, karena galaksinya Bumi tadi adalah Milky Way tadi atau Bima Sakti kalau kita nyebutnya, ya. Oke, next number 1 and number 3 dicoba dulu, jangan takut benar. 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Sir, sorry, I cannot hear your voice. Teman-teman, hello, tes, tes. Yes, Suara saya terdengar nggak? baru sekarang. Oh, Tadi enggak. sorry. Oke, saya ulangi ya teman-teman, mohon maaf. Oke. Jadi kita baca dari kalimat kedua ya. Tadi Black Widow di situ disebutkan di kalimat di sini. Dia disebutkan Black Widow atau laba-laba Black Widow itu
paling umum, paling sering ditemukan di bagian selatan dari negara tersebut. Namun dia bisa ditemukan di sepanjang negara tersebut, maksudnya Amerika Serikat, ya. Black Widow mendapatkan namanya karena si betina. Nah, berarti Black Widow ini merujuk ke si betina ya, teman-teman. Jadi karena si betina itu diketahui akan membunuh si pejantan setelah kawin dan hasilnya menjadi seekor widow. Widow itu sebenarnya kalau diartikan itu adalah janda ya, teman-teman. Jadi janda itu adalah sama, janda di manusia itu kalau misalkan suaminya sudah meninggal itu namanya janda. Oke, kita cek atau pisah gitu ya. Intinya sudah tidak bersama suaminya lagi, itu janda. Nah, kalau di kasusnya Black Widow ini dia sejenis laba-laba, si betinanya itu membunuh si pejantan setelah kawin. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa sejenis racun, bukan racun ya, karena jelas-jelas itu merujuk kepada si betina, female spider. Alfa bukan, kalau yang Bravo laba-laba jantan yang mati. Bukan ke laba-laba jantan yang mati, tapi ke yang betina. Ya, Bravo bukan. Kalau yang Charlie korban manusia dari laba-laba itu. Bukan korban manusia ya, sama sekali tidak ada penyebutan manusia di dalam teks, teman-teman. Ataupun korban di dalam teks. Berarti Charlie bukan. Kalau yang delta seekor betina yang pejantannya itu telah mati. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Sebenarnya bukan mati ya, tapi dia bunuh sendiri. Jadi sama kayak belalang sembah atau mantis ya. Mantis itu kalau mereka habis kawin, si pejantan karena dia ukurannya mungkin lebih kecil ya, teman-teman. Si pejantan itu di kepalanya dipotek, dipatahin sama si betina, akhirnya meninggal seperti itu. Nomor 1 jawabannya delta. Nomor 3, kata ampel di line ke-7 menyatakan bahwa laba-laba itu, nah ampel di line ke-7 itu di kalimat terakhir paragraf 2. Berarti kita baca dari kalimat sebelumnya, yaitu kalimat pertama paragraf 2. Kalimatnya berbunyi, Black Widow itu agak berbeda penampilannya. Dia memiliki tubuh yang berbentuk globe atau bulat seperti itu ya, yang mengkilap. Ukurannya dan bentuknya itu mirip kayak kacang. Seperti itu. Jadi mirip kayak kacang gitu. Dan ada tanda atau ditandai di balik perutnya atau di bawah perutnya dengan sebuah titik merah atau titik kuning. Si betina itu cenderung atau agak lebih ample dibandingkan si pejantan. Kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Ya sudah, berarti ample itu artinya besar ya teman-teman. Karena dijelaskan di setelahnya itu, setelah koma. Jadi betina itu lebih ample dibandingkan si jantan. Kira-kira 4 kali lebih besar. Ya udah, berarti more ample itu sama dengan larger. Berarti kalau ample-nya aja berarti ya large. Otomatis nomor 3 jawabannya adalah yang Bravo ya. Memang kalau kita cek di kamus, large itu adalah lebih besar, artinya lebih dari cukup seperti itu teman-teman, ample itu ya. Intinya secara bentuk atau secara kuantitas dia besar. Berarti jawabannya yang Bravo. Seperti itu. Next. Oke, ternyata habis teman-teman. Nah, itu tadi adalah jenis soal terakhir. Jadi ada 5 ya, yang teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu untuk mencari yang ditanyakan itu di mana di teks. Baru teman-teman baca. Oke, atau teman-teman baru menggunakan tips sama triksnya. Seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah locate information. Teman-teman ditanya untuk di line keberapa A itu disebutkan di teks, misalnya. Kemudian yang kedua itu adalah pronoun reference. Kata A di line ke B itu merujuk kepada kata benda yang mana di kalimat sebelumnya. Berarti kita baca dari kalimat sebelum kata itu disebutkan. Atau kata ganti itu disebutkan. Kemudian yang kedua, itu tadi adalah stated detail atau informasi yang jelas-jelas tertulis di dalam teks mengenai suatu topik. Nah, itu berarti teman-teman scan sampai menemukan kata yang ditanyakan atau yang dimaksudkan, kemudian dibaca kalimatnya, kemudian hubungkan dengan pilihan ABCD. Oke. Kemudian yang keempat itu adalah jenis soal unstated detail atau informasi yang tidak ada atau tidak ditulis di dalam teks mengenai suatu topik. Seperti itu, atau yang salah mengenai suatu topik di dalam teks seperti itu ya. Itu nanti teman-teman scan sampai menemukan letaknya di mana, kemudian dibaca semua informasi mengenai itu, kemudian hubungkan dengan pilihan A, B, C, D, yang salah yang mana, atau yang nggak ada yang mana. Seperti itu. Dan yang terakhir ini tadi adalah vocab. Jadi pertanyaan yang menanyakan kosakata. Teman-teman bacanya dari sebelum kata itu disebutkan, kalimat yang menyebutkan kata itu, dan kalimat setelahnya.
Seperti itu. Untuk bisa memahami secara konteks atau menebak secara konteks. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, dari pembelajaran kita mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Silahkan, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, berarti kita tinggal ada 2 materi, tapi kemungkinan 2 materi itu akan saya gabung besok ya, teman-teman, karena mereka masuk ke dalam satu cara pengerjaan atau satu pembahasan. Jadi saya rangkap besok. Jadi 2 hari untuk hari Rabu dan Kamis itu saya rangkap di hari Rabu. Jadikan satu materinya. Ya, teman-teman. Jadi hari Kamis kita bisa pengarahan untuk ujian saja seperti itu. Okay, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, you're welcome and have a great day, everyone. See you next time.